Baik, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk pekan yang baru ini. Kami berada di pekan terakhir dalam tahun liturgi kami, di mana kami merayakan Hari Raya Kristus sebagai Raja semesta alam. Sabdamu pada hari ini akan mengingatkan kami untuk bisa terbuka dan setia melayani orang-orang yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, karena di dalam diri orang-orang ini tersamar wajah Kristus Putramu sendiri yang datang untuk menyelamatkan kami. Kiranya sabda yang akan kami dengar dalam pengajaran kali ini akan membantu kami semua untuk bisa bertumbuh dalam hidup kami, dalam iman kami sebagai pengikut-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, waktu berlalu begitu cepat dan kita akhirnya masuk ke pekan yang terakhir dalam tahun liturgi kita. Pekan biasa ke-34 ini biasa kita rayakan sebagai Hari Raya Kristus sebagai Raja semesta alam. Dan nanti hari Minggu depan kita sudah memasuki masa Adventus, tahun baru liturgi kita. Dan begitu cepat kita akan lewati masa Adventus, masuk ke Natal, kemudian masa biasa lagi, kemudian Prapaskah, kemudian masa biasa, dan begitulah ya perjalanan waktu begitu cepat. Tapi yang penting bagi kita ya bukan hanya sekedar pergantian tahun liturgi, tetapi juga kita semua percaya bahwa Tuhan itu hadir dan senantiasa membimbing kita melalui sabdanya. Oleh karena itu, ya di pekan biasa ke-34 atau pada Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini, ya, Injil akan memfokuskan perhatian kita pada sebuah pelayanan belas kasih kepada orang-orang kecil, karena pada orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan ini, wajah Kristus sungguh hadir di sana. Nah, untuk itu, saya akan membaca dulu teks Injil, kemudian saya akan share screen tentang penjelasan teks Injil hari ini, dan prosesnya seperti hari-hari atau pekan-pekan yang lalu yang kita sudah lewati. Maka saya akan bacakan dulu teks Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 ya sampai dengan ayat yang ke-46. Tentang penghakiman terakhir. Pada saat itu Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak sekalian, saya akan share screen untuk penjelasannya. Baik, maka tema untuk kita lihat pada malam hari ini adalah pelayanan belas kasih Allah. Sebuah tema yang cocok untuk kita merayakan Hari Raya Yesus, Raja Semesta Alam. Perikop kita tadi kita dengar itu dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 ya. Dan sambil kita melihat ya, memperdalam, saya juga akan kembali ke teks untuk bisa membantu kita semua mempelajarinya dengan baik. Nah, kita merayakan Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Dan satu hal yang penting yang perlu kita ingat adalah bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Ini sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus akan menjadi Raja Damai. Bahkan ketika dia lahir, dia juga sudah disebut sebagai Raja. Kita ingat episode orang-orang Majus dari timur, ketika mereka tiba di Yerusalem, para Majus ini tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi mereka lihat bintangnya, dan mereka datang ke Yerusalem, ketemu di sana. Dan pertanyaannya sama. Pernyataannya sama, mereka mau bertemu dengan Raja yang baru lahir. Tentu saja perkataan mereka ini lalu membuat resah dari Herodes. Karena dia merasa tersaingi, kok ada raja yang baru. Dari situ punya dampak yang besar. Anak laki-laki yang usianya 3 tahun ke bawah itu dibunuh secara kejam. Ini gara-gara ada seorang raja yang baru lahir. Jadi Yesus dari nubuat Perjanjian Lama
Bahkan ketika dia lahir, itu gelar atau titel sebagai raja, itu sudah ada. Bahkan sebelum dia wafat, dia masuk ke Yerusalem, dan semua orang menyambut dia sebagai raja. Dan ketika dia wafat di kayu salib, bahkan di kayu salibnya juga, ditulis di sana, inilah raja orang Yahudi. Jadi, titel atau gelar Yesus sebagai raja, itu sudah ada. Dan secara liturgis, gereja lalu lebih khusus lagi menghormati Yesus sebagai Raja semesta alam. Tapi sebagai seorang Raja semesta alam, ya, gambarnya kira-kira seperti yang nampak di sini, yang saya tampilkan di sini. Meskipun demikian, teks Injil yang tadi kita dengar ternyata mengatakan kepada kita sosok Yesus sebagai Raja semesta alam yang tersamar dalam diri orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak berpengharapan di dalam masyarakat. Nah, dalam diri orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berpengharapan, ketika mereka ini bisa diperhatikan oleh orang-orang lain dalam pelayanan belas kasih, lalu mereka ini betul-betul melayani Kristus yang tersamar di dalam diri orang-orang kecil. Akan menjadi berbeda ketika dalam diri orang-orang kecil tidak ada seorang pun yang membuka mata untuk bisa menghargai. Itu sebabnya pada pengadilan terakhir, ya, Tuhan akan mengadili kita secara pribadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan tindakan belas kasih yang sudah kita lakukan untuk orang-orang kecil yang tersamar. Ya, untuk orang-orang kecil di mana Yesus tersamar di dalam diri mereka. Nah, mari kita masuk ke dalam teks. Seperti biasa, saya akan mulai dengan susunan perikop yang dari teks Injil yang tadi kita dengar. Teks kita itu dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dan ini bukan merupakan sebuah perumpamaan seperti sebelumnya, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana, yang pernah kita lihat. Ya. Tapi ini adalah sebuah dialog, ya, tentang pengadilan yang terakhir. Maka kita lihat di sini sekurang-kurangnya ada 3 bagian penting dari perikop Injil yang tadi kita dengar, dan ini menjadi perikop Injil yang besok pada hari Minggu itu akan didengar di gereja-gereja. Yang pertama itu menyangkut adegan pembukaan. Apa saja yang ada dalam adegan pembukaan ini? Mulai dengan gambaran parusia. Parusia itu waktu yang akan datang. Atau dalam konteks ini, gambaran tentang akhir zaman. Nah, tentang gambaran akhir zaman ini, yang dilukiskan di sana adalah kedatangan anak manusia dalam kemuliaan. Bagi orang-orang Yahudi ini bukan hal yang baru. Karena mereka sudah membacanya dalam kitab Daniel tentang kedatangan anak manusia. Yang mana sampai saat ini juga kita bisa membacanya di kitab Daniel, tapi juga dalam kitab Wahyu, ya, yang sangat terkenal tentang kedatangan anak manusia dalam kemuliaannya. Kemudian ada orang-orang yang dikumpulkan. Nah, ternyata orang-orang yang dikumpulkan ini pertama-tama adalah semua bangsa. Jadi bukan suku-suku tertentu, tapi ini dikumpulkan berdasarkan bangsanya. Semua bangsa dikumpulkan. Kemudian, di dalam adegan pembukaan juga, ada gembala yang punya tugas adalah memisahkan domba dan kambing. 2 jenis hewan yang memang punya perilaku yang berbeda. Kalau domba biasanya lebih penurut, kalau kambing karena dia punya tanduk yang tajam,
biasanya lebih liar. Ya, jadi dua hal yang memang ya digambarkan dalam kitab suci. Ketika ya domba itu ya lebih luhur, bisa dikatakan lebih putih, lebih suci, ya gambarannya seperti itu dibandingkan dengan kambing. Oleh karena itu Yesus itu dikenal ya sebagai anak domba Allah, bukan anak kambing Allah. Ya, kalau anak kambing hanya ada dalam lagu-lagu mana di mana anak kambing saya. Ya, kampanye zaman dulu ya, kampanye Golkar. Nah, jadi sang gembala ini akan memisahkan domba dan kambing. Nah, anak manusia itu seperti seorang gembala yang pada saat dia datang dalam kemuliaan, dia akan memisahkan bangsa dengan bangsa. Dan penempatannya juga pada sisi yang berlawanan. Bangsa yang ada di samping kanan dan ada bangsa yang di samping kiri. Jadi pemisahan berdasarkan bangsa. Tetapi nanti pengadilannya pribadi dengan pribadi. Jadi memang pemisahan ya itu antar bangsa. Tentu saja yang baik di sebelah kanan seperti domba, yang jahat di sebelah kiri seperti kambing. Nah, tetapi dalam pengadilan Tuhan akan mengadili bukan berdasarkan bangsa, tapi pada bangsa yang sudah dipisahkan itu akan diadili secara pribadi, lepas pribadi. Nanti sebentar kita akan lihat lebih lanjut. Nah, lalu bagian yang kedua, tadi bagian pertama adalah adegan pembuka. Lalu bagian yang kedua adalah dialog-dialog pengadilan. Nah, dalam dialog pengadilan ini terlihat ada keputusan. Ada dua jenis keputusan. Keputusan yang pertama itu sifatnya positif, yaitu orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang kecil. Pada akhirnya sang hakim atau sang tuan itu akan memberikan sebuah keputusan. Terimalah kerajaan. Ini adalah sebuah keputusan yang positif. Tapi untuk mereka yang berada di sebelah kiri, ya, keputusannya tentu bersifat negatif. Dalam ungkapan perkataan tadi yang kita dengar, enyalah ke dalam api yang disiapkan bagi iblis. Kemudian disusul juga dengan alasan-alasan. Kenapa yang di kanan itu positif dan yang di kiri itu akan pergi ke neraka? Bersifat negatif, ke dalam api. Ya. Alasan tadi dilontarkan itu berupa pelayanan belas kasih kerahiman yang bersifat jasmani, yang dilakukan dengan tulus untuk orang-orang kecil, itu positif. Mereka akan masuk dalam tempat yang membahagiakan. Tetapi yang tidak melakukan, mereka akan berada di tempat yang sangat keras, yaitu di api neraka. Jadi ada konsekuensi tertentu. Ya. Jadi alasan-alasan berupa daftar tindakan belas kasih secara jasmani yang dilakukan dan yang tidak dilakukan bagi hakim atau bagi raja. Dan karena itu mereka menerima konsekuensinya. Yang melakukan konsekuensinya adalah mereka menerima kerajaan, sedangkan yang tidak melakukan konsekuensinya adalah pergi ke api yang kekal. Ada reaksi, ya, ada reaksi ketika diberikan keputusan. Reaksinya apa? Reaksi heran. Reaksi heran itu untuk kedua kelompok ini. Mereka lalu bertanya, kapan mereka menjumpai raja dalam kesusahan sehingga mereka bisa melakukan? Ini untuk mereka yang di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri, mereka juga punya pertanyaan yang sama. Kapan mereka bertemu dengan raja dan mereka tidak melakukan perbuatan kasih bagi dia? Tadi kedua kelompok ini baik di sebelah kanan maupun kiri, kambing dan domba, ya, kambing di kiri, domba di kanan, bangsa yang benar itu di sebelah kanan, bangsa yang tidak benar itu di sebelah kiri, mereka sama-sama terkejut dan heran. Ya. Ini kapan ini kita ketemu dengan sang raja ini atau sang hakim ini? Ya. Tapi kata kuncinya di sini adalah apa? Melayani. Melayani. Itu kata kuncinya. Ya, jadi
sang raja yang hadir itu, ya, atau hakim yang hadir itu, dia hadir dalam diri orang-orang kecil yang mereka jumpai setiap hari, lalu mereka melayani dia. Dan ketika mereka melayani orang-orang kecil ini, ternyata mereka melayani Kristus yang tersamar secara nyata di dalam diri mereka ini. Dari pelayanan kepada orang-orang kecil adalah pelayanan kepada Kristus sendiri. Ini akan berbeda dengan ya mereka yang di sebelah kiri yang tidak sempat melakukan pelayanan untuk orang-orang yang kecil yang mereka jumpai. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan keputusan itu hanya pada ayat yang ke-46, di mana dibalik dari negatif ke positif. Tadi kita mendengar di ayat ke-46 dikatakan begini, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, positifnya ya, tadi mulai dengan negatif, positifnya, tetapi orang benar, artinya mereka yang di sebelah kanan, mereka akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan ini adalah pelaksanaan keputusan. Nah, 3 bagian penting dari adegan pembuka, kemudian 2 dialog pengadilan yang cukup panjang, kemudian diakhiri dengan pelaksanaan keputusan, ini menggambarkan apa? Suasana pengadilan terakhir. Suasana ini yang selalu kita pikirkan, kita yakini dalam kredo kita. Ketika kita dengan penuh iman kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Yesus datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kapan itu? Seperti minggu-minggu sebelumnya, saya mengatakan, Yesus sendiri mengatakan yang tahu itu hanya Bapa di surga. Para malaikat yang siang malam melayani dia saja, mereka tidak tahu. Ya. Maka itulah ya susunan perikop kita. Konteksnya apa? Ya, perikop kita di Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, konteksnya adalah bagian penutup wejangan tentang akhir zaman. Jadi ini berisi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Itu kita baca dalam Injil Matius bab 24 dan 25. Silakan nanti perhatikan kitab suci masing-masing, bacalah bab 24 dan 25, kita akan menemukan ya perikop Injil yang lalu juga berlanjut ya pada minggu ini, di mana kita mendengar di bagian terakhir Injil bab ke-25 Injil Matius ini. Jadi konteksnya adalah merupakan bagian penutupan wejangan tentang akhir zaman. Kata kuncinya adalah akhir zaman. Kemudian ada pembulatan seluruh kisah pelayanan Yesus di hadapan umum. Perikop yang tadi kita dengar juga merupakan penggenapan. Ini adalah hal-hal terakhir yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan di depan umum. Karena nanti setelah ini mulai masuk ke bagian lain dari Injil atau dari kisah hidup Yesus, yaitu tentang Paskahnya. Dia akan mulai masuk dalam penderitaannya. Dan juga dalam perikop kita tadi, ya, ditekankan 2 aspek penting sebagai orang beriman. Yang pertama, aspek pertama adalah bahwa kita membangun dalam diri kita sikap berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Dan yang kedua adalah melakukan pelayanan belas kasih Allah. Pelayanan belas kasih Allah. Nah, ini adalah susunan dari perikop kita ini. Nah, mari kita lihat keterangannya. Kita mulai dengan ayat yang ke-31. Saya bacakan dulu ayat yang ke-31 ini. Mari kita mendengar, ya dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ini sangat menarik, ya, kalimat pembukanya. Anak manusia datang dalam kemuliaannya.
kita membayangkan sosok Yesus yang tadi digambar ini sebagai Raja semesta alam, ya, dengan pakaian kemuliaannya, ada tongkatnya dan ada topinya, ada tangannya yang menunjukkan kuasa, ya. Tongkat itu ada di sebelah kanan, itu menjadi simbol the power of God, ya, kuasa dari Allah. Nah, maka ayat ke-31 itu menarik. Takhta kemuliaan itu adalah gambaran tentang kedatangan anak manusia, yang kalau kita baca dalam Injil Matius ini juga, di bab ke-24 ayat 30 dan seterusnya, itu juga sudah diungkapkan. Nanti bisa cek di bab 24 ayat 30 ini. Tapi penekanannya adalah apa? Ada kemuliaannya sebagai raja. Itu sebabnya di sini dikatakan anak manusia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja. Bahkan para malaikat bersama-sama dengan dia. Dan dia sebagai raja, dia punya takhta. Dia bertakhta di atas takhta kemuliaan. Dia bersemayam di atas takhta kemuliaan. Nah, kalau kita bicara tentang takhta kemuliaan, katedra, ya, saya pernah menjelaskan tentang katedral. Kenapa disebut gereja katedral? Karena dalam gereja itu ada takhtanya uskup, kursi khusus untuk Bapak Uskup, itu disebut katedra. Maka gereja di mana ada takhta uskup, itu disebut gereja katedral. Tidak semua gereja itu disebut katedral, karena tidak ada kursi untuk uskup di sana. Hanya di gereja katedral yang ada kursi uskup. Nah, dalam konteks Injil kita, ketika kita bicara tentang takhta kemuliaan, kita bicara tentang tempat duduk yang istimewa, di mana Allah itu bertakhta di situ. Takhta Allah itu diduduki oleh Allah sendiri. Bisa dilihat dalam kitab Daniel bab 7 dan juga kitab Wahyu bab yang keempat. Itu akan terlihat gambaran masa depan tentang takhta kemuliaan dari Allah sendiri. Dan di sini juga pada ayat ke-31 tersirat siapakah yang akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Yang bersemayam di atas takhta kemuliaan adalah Kristus sendiri. Karena dia adalah raja dari segala raja dan dia adalah hakim yang sentral. Kenapa dia disebut hakim? Kita percaya dalam kredo kita. Karena dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kemudian di ayat yang ke-32, di sana dikatakan begini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Kata kuncinya adalah semua bangsa. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Tadi saya katakan, setiap sore di Palestina, ketika mereka sudah lelah dan kembali ke rumah mereka akan melakukan seperti di gambar ini. Memisahkan mana tempat untuk kambing dan mana tempat untuk domba. Harus dipisahkan. Kalau pergi mencari makan, mereka bisa bersama-sama. Tapi ketika mereka sudah di tempat, lebih baik dipisahkan. Karena apa? Meskipun sama-sama hewan berkaki 4, tapi mereka beda. Yang satu adalah domba, dan yang satu adalah kambing. Beda. Meskipun sama-sama satu suku. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, di ayat yang ke-32 ini, para malaikat akan mengumpulkan bukan hanya bangsa-bangsa, atau bukannya orang-orang, ya, orang-orang pilihan, melainkan semua bangsa. Semua bangsa dikumpulkan. Dan itu diandaikan sudah dirasuli oleh para murid. Tolong mikrofonnya ditutup ya.
mikrofonnya. Nah, jadi di sini ya, para malaikat mengumpulkan segala bangsa dalam pengadilan. Sorry. Nah, jadi di sini ya, di ayat ke-32 ini yang dikumpulkan ya berdasarkan bangsa-bangsa. Nah, tapi tadi saya katakan juga bahwa nanti pengadilannya itu pribadi lepas pribadi. Dari semua bangsa itu diandaikan sudah dirasuli oleh para murid. Kenapa? Ini kita bicara meskipun ini di bab ke-25 dalam Injil Matius, tetapi di bab yang ke-28 itu kita akan lihat Yesus memerintahkan para murid untuk pergi dan menginjili semua bangsa. Ya. Nah, kita tidak harus melihat, loh, ini kan baru bab ke-25, kalau menginjili kan bab 28. Ya. Kita tidak harus melihat Injil ya dalam konteks kronologis seperti ini. Ya, bukan seperti itu. Ya, tapi ya Injil bukan kronik, ya catatan harian, bukan. Tapi sebuah kisah tentang kehidupan Yesus Kristus yang nyata di dalam gereja dan direnungkan sepanjang zaman di dalam Injil. Maka yang dimasukkan dengan semua bangsa adalah bangsa-bangsa yang diandaikan sudah dirasuli, sudah dievangelisasi, sudah diinjili oleh para murid, sebagaimana kita lihat dalam Matius bab 28 ayat 19, dan dalam bab 24 ayat yang ke-14. Jadi ayat sebelumnya, di bab 24 ayat 14, sudah terlihat di sana. Sehingga patut dihadapkan kepada hakim-hakim. Jadi karena mereka sudah diinjili, maka patut untuk bisa diadili. Ya, berada di depan hakim yang akan mengadili. Dan kita percaya itu, Yesus akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kemudian di ayat ke-32 yang sama, itu tadi juga dikatakan, memisahkan domba dari kambing. Ini adalah sebuah kebiasaan gembala untuk memisahkan kawanannya. Para penafsir kitab suci itu kadang-kadang berbicara tentang domba itu warnanya putih dan kambing itu warnanya hitam. Simbol hati yang bersih dan hati yang kotor. Dari para penafsir kitab suci kadang-kadang melihat ini, ya, domba dan kambing itu dua jenis yang berbeda. Domba lebih penurut, ya, dan bulunya itu putih bersih, sebuah simbol tentang kekudusan, ya. Sampai-sampai tadi saya katakan Yesus itu disebut anak domba Allah. Tidak ada Yesus adalah anak kambing Allah, tapi anak domba Allah. Kambing di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, sedangkan domba di sebelah kanan. Kemudian di ayat yang ke-34, nah ayat ke-34 di sana dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Raja. Siapakah raja itu? Dia adalah sosok Allah sendiri. Sosok Allah sendiri sebagai raja. Tapi dalam konteks Injil Matius, ketika menyebut raja ini, gelar raja itu dikenakan pada Yesus sang anak manusia. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah raja. Dia yang diurapi. Mesias berarti yang diurapi. Ya, yang ditabiskan, yang dikuduskan. Kalau kita membaca dalam Injil Matius bab 21 ayat 5, bab 27 ayat 37, bab 27 ayat 37 dan 42, kita bisa melihat ini. Sosok Yesus adalah Mesias. Dan Mesias berarti dia yang dikuduskan. Ya. Dan dia adalah anak manusia yang datang dalam kemuliaan. Nah, itu sebabnya dalam ayat ke-34 ini, ya,
dia yang bertugas ya sebagai raja, Yesus sebagai raja, itu akan mengatakan yang di sebelah kanan untuk menerima ganjaran, ya, yaitu mereka akan memperoleh berkat dan menerima kerajaan dalam hidup mereka. Kemudian di ayat ke-34 dan ayat ke-42, ya, di sini dikatakan juga yang telah disediakan. Anak manusia itu melaksanakan rencana keselamatan Allah yang dilakukannya bagi orang-orang benar. Dan ini adalah berkat untuk orang-orang benar. Ya. Orang-orang benar adalah orang-orang yang hidup lurus di hadirat Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang kudus yang punya hati yang putih, ya, putih seperti bulu domba, ya, putih seperti salju. Ya. Jadi, ya, tempat yang disediakan bagi mereka yang di sebelah kanan itu adalah berkat bagi mereka. Kenapa menjadi berkat? Karena mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan kerahiman kepada orang-orang yang kecil, di mana orang-orang kecil adalah gambaran diri Yesus sendiri. Mereka ini adalah orang benar dan mereka tidak mendapat siksaan. Tapi orang-orang yang tidak benar, yang berada di sebelah kiri, mereka akan mendapat siksaan. Bahkan siksaan yang mereka alami adalah mereka di neraka. Kemudian di sini juga diberikan perbuatan belas kasih jasmani. Ya, itu tadi ada 6. Ya, di dalam gereja itu ada sebenarnya 7 perbuatan belas kasih, tapi yang ke-7 itu dari kitab Tobit. Nah, 6-nya itu dari perikop yang tadi kita dengar ini. Perbuatan belas kasih yang dimaksudkan adalah ya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan di ayat ke-37 dikatakan begini, maka orang-orang benar itu menjadi heran. Dan mereka menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ayat ke-40, ya, di sini dia katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Nah, perbuatan-perbuatan belas kasih, ya, ada 6 tadi. Yang lapar dikasih makan, yang haus dikasih minum, yang tidak punya pakaian dikasih pakaian, yang tidak punya rumah dikasih penginapan, yang sakit dikunjungi, dan yang terakhir yang di penjara juga dikunjungi. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan belas kasih kepada orang-orang kecil ini. Dan dalam diri orang-orang kecil, mereka ini melihat wajah Yesus yang tersamar. Ketika kita melayani orang kecil, kita melayani Yesus sendiri. Itu sebabnya pada ayat yang ke-40, ya, itu kita melakukan untuk Yesus sendiri. Dan di sini penjelasan seperti ini. Saudaraku yang paling hina. Rupa-rupanya penginjil Matius ketika bicara tentang saudara yang paling hina, siapa itu? Para muridnya sendiri. Para murid Yesus adalah saudara yang paling hina. Kita bisa lihat dalam Matius bab 5 ayat 22, atau ayat yang bab 5 ayat 47, atau di Matius bab 18 ayat 15, ayat 21, dan di 21, dan ayat 35, dan juga di bab 23 ayat yang ke-8. Dan orang kecil itu siapa? Ya, kalau yang tadi saudaraku, ya, saudaraku yang paling hina itu adalah para muridnya. Kemudian ditambahkan lagi orang kecil.
Orang kecil itu siapa? Mereka adalah umat Kristen, orang-orang yang percaya, mereka yang bukan murid-murid Yesus, mereka yang tidak masuk dalam kedua-belasannya Yesus ini, rasul-rasul. Tapi orang-orang kebanyakan yang datang dan percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang Kristen, umat Kristen. Mereka adalah orang kecil. Atau bisa juga kalau orang kecil di bab 18 ayat 6 atau bab 18 ayat 6, ayat 10 dan juga ayat yang ke-14. Atau dalam Injil Matius bab 10 ayat 42, di sana bicara tentang para utusan Yesus. Jadi para utusan Yesus tidak hanya para murid kedua-belasannya Yesus itu, tapi orang-orang lain juga yang mengikuti Yesus, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan tidak harus bergabung dalam komunitas para rasul. Kemudian ada juga setiap manusia adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang berkesusahan. Mereka-mereka ini yang menjadi opsio fundamental pelayanan dari Yesus sendiri. Di ayat yang ke-40 juga, ayat yang sama, di sana dikatakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, tadi sudah saya bacakan. Dan tindakan belas kasihan ini dilakukan untuk anak manusia. Jadi ketika melakukan untuk orang-orang yang kecil, kita bukan melakukan untuk orang-orang kecil itu. Tapi saya katakan lagi seperti Bunda Teresia dari Kalkuta mengatakan, dalam diri orang-orang miskin, saya melihat wajah Yesus yang tersamar. Dan itu juga yang menjadi sebuah kebiasaan di dalam gereja Katolik. Karya-karya belas kasih yang bersifat jasmani ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kecil. Para murid Yesus atau para utusan dan orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus dari dekat pada masa itu dan menjadi cikal bakal bagi gereja perdana. Kemudian sang anak manusia itu menjadi juga sang raja dan dia juga sekaligus menjadi hakim. Orang yang menderita adalah gambaran Yesus yang, sekali lagi gambaran Yesus yang tersamar. Orang-orang Yahudi pada waktu itu menghina wajah manusia. Dan bagi orang-orang Yahudi, ketika seorang itu menghina wajah manusia, dia menghina wajah Allah sendiri. Sebab manusia itu diciptakan berdasarkan wajah atau gambar dan rupa dari Allah sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari perikop kita dan penjelasan yang saya berikan ini, lalu kira-kira apa yang bisa kita tangkap dalam pengajaran perikop Injil hari Minggu ini? Ada beberapa yang saya catat di sini. Yang pertama, pikiran kita setelah mendengarkan Injil Yesus Kristus karangan Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, pikiran kita itu tertuju atau terarah pada kedatangan anak manusia sebagai raja dan hakim dunia. Anak manusia atau Yesus akan datang sebagai raja, sebagai hakim yang akan mengadili orang-orang yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Jadi ini menambah iman kita kepada Yesus sebagai anak manusia yang datang dalam kemuliaannya sebagai raja dan juga sebagai hakim yang akan mengadili kita. Dan tadi saya katakan, dia akan mengadili kita berdasarkan tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amanat yang kedua, Yesus adalah raja dan hakim. Sekali lagi ini adalah credo, aku percayanya kita. Dia sudah masuk ke Yerusalem, akan masuk ke Yerusalem sebagai raja. Dia adalah Mesias yang bersahaja. Dan kita masih percaya, kelak dia akan datang sebagai raja yang mulia dan berkuasa. Bahwa Yesus adalah raja, dia wafat di kayu salib dengan penderitaannya, dan setelah wafat dia bangkit, dan dia hadir dalam gereja,
dengan rohnya yang kudus untuk terus-menerus menguduskan gereja, dan itu berlangsung terus-menerus juga di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Jadi Yesus adalah Raja dan Hakim. Dia yang masuk ke Yerusalem sebagai Raja dan dieluh-elukan dengan mengatakan, Hosana, ya, Hosana, Putra Daud. Dan kita tahu kalau ngomong tentang Putra Daud, kita lihat sosok Daud sebagai Raja yang besar. Ya, Raja yang besar. Bahkan sampai saat ini. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja, ya, dan Mesias yang bersahaja, yang begitu sederhana. Tapi kelak dia akan datang sebagai Raja yang mulia. Jadi kalau dia masuk ke Yerusalem, orang membentangkan pakaiannya jalan, daun-daun atau ranting-ranting zaitun, kemudian dia lewat di atas pakaian dan juga ranting-ranting zaitun itu. Tetapi dia itu adalah Raja yang menderita. Ketika Yesus datang kembali, dia adalah Raja yang agung. Dan dialah yang akan menguduskan kita semua. Kenapa? Dia akan mengadili orang yang hidup dan mati. Dan ketika dia mengadili orang yang hidup dan mati, dia mengadili berdasarkan tindakan-tindakan yang nyata. Apa yang dimasukkan dengan tindakan yang nyata? Perbuatan kasih kepada orang yang paling kecil, itu kita lakukan untuk Yesus sendiri. Maka kalau kita bicara tentang Yesus, ya, sebagai Raja, sebagai Hakim, Yesus itulah yang selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja kita, absolutely, kita percaya itu. Dia adalah Hakim, ya, kredonya kita. Dia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Dan itu hanya seorang Raja yang bisa mengatakan dan melakukan itu. Kemudian, poin yang ketiga, amanat yang ketiga adalah pemisahan. Pemisahan ini terjadi bagi bangsa-bangsa. Tapi pengadilan dilakukan secara pribadi, menurut tindakannya. Yaitu pelayanan belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita. Jadi, kalau kita bicara tentang keselamatan, ya, maka poin kita adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih, pelayanan belas kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita diadili pada pengadilan terakhir, Tuhan mengadili kita berdasarkan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah kita lakukan. Pelayanan belas kasih terhadap orang-orang yang menderita, itu adalah opsi fundamental kita. Karya pelayanan belas kasih Allah di dalam kehidupan. Kemudian, tugas gereja masa kini itu apa? Melakukan pelayanan belas kasih Allah bagi orang-orang kecil, orang-orang miskin. Pada wajah orang miskin itu, wajah Allah benar-benar tersamar. Nah, berkaitan dengan tugas perutusan gereja masa kini, di masa pandemi COVID-19, gerakan untuk menolong orang-orang lain yang sangat membutuhkan itu adalah sebuah gerakan yang mendunia. Gerakan untuk semua orang. Untuk membuka mata dan melakukan pelayanan belas kasih Allah secara jasmani kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena ternyata ketika kita melakukan itu, kita melakukan untuk Tuhan Yesus sendiri pada orang-orang kecil. Dan ternyata itu yang terjadi sepanjang zaman. Ketika kita bicara tentang aksi puasa pembangunan, APP itu bukan hanya sekedar pertemuan di lingkungan, tapi kita juga punya karya amal kasih yang harus kita lakukan sebagai kewajiban rohani kita. Ya. Maka ketika kita bicara tentang pelayanan-pelayanan seperti ini, ya, kita lalu menyadari bahwa Tuhan sungguh bekerja di dalam gerejanya, di dalam kehidupan kita. Maka
melakukan pelayanan belas kasih Allah bagi orang-orang kecil adalah sebuah pilihan pelayanan kita. Karena orang-orang miskin adalah wajah Allah yang tersamar. Mereka menunjukkan itu kepada kita. Ketika dia mengulurkan tangan, memohon bantuan, kita kasih kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Kemudian, orang yang masa bodoh terhadap saudara-saudara yang menderita, mereka juga masa bodoh terhadap Kristus sendiri, sehingga tidak mengalami kebahagiaan sejati. Sangat disayangkan. Nah, karena apa? Karena orang-orang ini menutup hatinya pada keselamatan. Jadi, orang-orang yang masa bodoh terhadap saudara-saudara yang menderita, mereka juga masa bodoh terhadap Kristus sendiri, sehingga tidak bisa mengalami kebahagiaan sejati. Orang-orang yang melayani kaum papa dan miskin dan yang menderita, mereka juga melayani Yesus sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, inilah pokok pengajaran saya yang saya share pada malam hari ini. Ya, sekurang-kurangnya lumayan hampir 1 jam 52 menit untuk menjelaskan perikop kita ini. Ya. Saya berharap bisa ditangkap dan besok ketika di gereja kalau mendengarkan Injil ini atau ketika membacanya kembali ada gambaran yang kiranya bisa masuk dalam permenungan, masuk dalam sebuah pembelajaran, pemahaman yang mendalam tentang perikop Injil kita, tentang kambing dan domba yang akan dipisahkan, tentang pemisahan itu bukan secara pribadi, tapi pemisahan adalah perbangsa, para bangsa-bangsa dipisahkan, tapi pengadilannya itu secara pribadi. Tapi inti dari perikop kita yang tadi kita lihat adalah Allah yang berbelas kasih kepada kita, dan kita juga melakukan belas kasih kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Ya, dan ini adalah karya-karya belas kasih Allah secara jasmani yang dibanggakan oleh gereja. 6 karya peranan belas kasih yang jasmani ditambah dengan yang terakhir dari kitab Tobit, yaitu menguburkan orang mati. Dan ini adalah 7 yang sempurna sekali. Kalau kita melakukan itu, kita bisa menjadi orang kudus. Kenapa? Karena ke-7 hal ini kita bisa buktikan dengan apa? Dengan cinta kita. Orang yang lapar, ketika kita memberi mereka makan, itu adalah tanda, tanda kita memberi makan pada Kristus sendiri. Saya pernah bercerita di pembelajaran ini tentang gerakan 5 roti dan 2 ikan yang di komunitas kami, komunitas Santo Leopold yang ada di Lipo dan di Citra Garden, itu mereka lakukan. Dan kemarin mereka yang di Lipo itu penutupan, di mana mereka masih punya gerakan 5 roti dan 2 ikan untuk membagi makanan-makanan tertentu. Ada yang sudah dimasak, dikasih kepada para pemulung dan orang-orang miskin. Ada yang masih mentah dibagikan pada keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan. Dan itu adalah pelayanan belas kasih pada mereka yang lapar, kita kasih mereka makan, yang haus dikasih minum, yang tidak punya pakaian dikasih pakaian, yang tidak punya rumah dikasih tempat tinggal, yang sakit kita kunjungi dan kita doakan, yang di penjara juga kita doakan. Maka jangan heran, kenapa di setiap paroki atau ada kelompok kategorial komunitas kasih Tuhan yang fokusnya untuk melayani orang-orang yang ada di penjara, mengorganisir misa, mengorganisir pengakuan dosa di penjara. Itu salah satu karya belas kasih yang dilakukan di gereja sampai saat ini. Tapi juga yang lain, misalnya ketika kita berbicara tentang orang-orang yang lapar, gereja Katolik luar biasa. Kita harus ingat bahwa orang-orang miskin, orang-orang miskin itu adalah pilihan yang mendasar dalam pelayanan gereja. Sekarang ini di paroki-paroki kita yang di Keuskupan Agung Jakarta, itu punya dana yang namanya dana papa. Dana papa. Dalam kolekte-kolekte kita,
yang sekarang kan online jadi itu. Tapi kalau offline, kan ada kota kolekte yang beredar. Semua kolekte yang masuk, persentase yang paling besar adalah dana papa untuk orang-orang miskin, ya, untuk orang-orang miskin. Maka diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Itu. Nah, ini yang menjadi sangat penting untuk kita semua. Sekarang saya kasih kesempatan ya kepada ibu bapak sekalian untuk boleh bertanya, ya, boleh bertanya atau kalau mau sharing tentang sharing is caring, ya. Sharing is caring berarti berbagi itu sebuah kepedulian. Mungkin juga bagus, ya. Tidak hanya sebuah pembelajaran, tapi juga mungkin ada ibu bapak sekalian yang bisa melakukan ini, sharing dan caring. Saya yakin yang hadir di sini sudah sedang melakukan itu, sharing dan caring. Berbagi itu sebuah kepedulian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Maka bisa dibagikan dalam perjumpaan, dalam pembelajaran ini. Ayo, silakan ada yang bisa menanggapi atau ada yang bisa sharing dulu. Ya, Romo dari Stefanus Serang. Ya, Om Steve dari Serang, silakan. Romo, tadi kita sudah mendengarkan pengadilan akhir itu adalah agak kuat sedikit karena ya, tidak kedengaran. Sudah dengar, Romo? Sedikit lebih kuat ya. Sebentar, Romo. Sudah dengar, Romo? Ya, coba. Oke. Romo, tadi kita sudah pengadilan akhir itu pribadi-pribadi bukan bangsa-bangsa. Dan keputusannya ada dua, yaitu keputusan positif larinya ke surga dan keputusan negatif ke neraka. Seperti itu, Romo. Ya. Itu mungkin pada zaman dahulu yang diungkapkan oleh Injil Matius. Nah, kita sebagai orang Katolik sekarang mengimani adanya purgatorium, Romo. Ya. Nah, ada di posisi mana purgatorium pada saat ini atau zaman yang lalu, Romo? Apakah sudah ada purgatorium, istilah purgatorium itu pada saat Injil Matius, ataukah purgatorium itu baru belakangan ini, Romo? Mohon pencerahannya, Romo. Makasih. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang api penyucian atau purgatorium, ya, jadi Om Steve mungkin tadi dia bicara banyak di antara kita yang mungkin tidak begitu mendengar, tapi setelah mengikuti penjelasan saya pada pengadilan terakhir, pemisahan itu bangsa-bangsa sesuai teks Injil Matius ya, pemisahannya itu bangsa-bangsa, pengadilannya itu secara pribadi. Kemudian yang orang-orang benar itu di sebelah kanan dan masuk surga, kita katakan seperti itu. Orang-orang yang jahat itu di sebelah kiri dengan disimbolkan oleh kambing, ya, dan mereka itu ke api, ya. Lalu gambaran api pasti api neraka. Pertanyaan dari Om Steve tadi adalah, lalu purgatori di mana? Atau api penyucian di mana? Ketika Matius berbicara atau menulis Injil untuk orang-orang Yahudi dalam komunitasnya, ya, hal-hal yang dibicarakan dalam kitab Deuterokanonika tentang api penyucian ini, ya, belum dibukukan seperti yang kita tahu sekarang ini, ya. Jadi dalam sejarah gereja, dalam perjalanan gereja, ya, perlahan-lahan gereja Katolik itu, ya, lalu melihat tentang adanya tempat yang dipersiapkan secara khusus untuk pemurnian atau penyucian bagi mereka-mereka yang belum layak untuk masuk surga. Tapi mereka juga tidak jahat sekali, ya, tidak jahat sekali. Atau tidak menutup diri mereka kepada keselamatan. Tapi bahwa ketika mereka meninggal dunia, mereka hidup dalam dosa. Dan ini masih bisa diampuni dengan jalan pemurnian di api penyucian, purgatori, ya. Nah, jadi ketika Matius menulis Injilnya, ya, belum ada konsensus atau pengenalan yang menyeluruh, ya, di komunitas Matius dalam konteks ini, dalam konteks komunitas Matius tentang adanya api penyucian. Tapi ketika dalam perjalanan gereja, mulai dari gereja perdana, perlahan-lahan, apalagi ketika
teks-teks kitab suci ini dikumpulkan dari lembaran-lembaran papirus, ya, dari gulungan-gulungan kitab itu diedit kemudian menjadi buku yang seperti kita punya sekarang, disusun sedemikian rupa, dikasih nomor-nomor untuk ayat dan babnya. Nah, ketika itu ditemukan juga, oh ya, tentang purgatorium, ada tempat yang kita dalam teologi dikatakan api penyucian. Nah, dari situ baru kita pegang. Nah, tapi ketika Matius menulis belum dipikirkan sampai di sana, ya, maka di sini hanya atau surga atau neraka, titik, ya, itu. Sana penyucian pasti ada negosiasi yang besar. Tapi Bapak sekalian, saya pernah mengatakan dalam pengajaran ini bahwa ternyata ketika Tuhan mengadili kita, Dia mengadili kita berdasarkan apa? Berdasarkan tindakan kita. Tindakan apa? Tindakan kasih. Dan itu pelayanan-pelayanan belas kasih Allah yang tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi kita punya pelayanan belas kasih. Kemudian dalam gereja Katolik, kita punya sarana yang begitu banyak untuk keselamatan kita. Pertama, kita punya Tuhan Yesus. Satu-satunya pengantara kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Jadi kita punya Tuhan Yesus. Tuhan juga kasih bukan hanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal. Kita punya para kudus di surga, para malaikat, yang menjadi perantara doa. Kalau Yesus satu-satunya pengantara, sedangkan para kudus, mereka adalah perantara doa kita kepada Yesus. Jadi doa-doa kita kepada Yesus, satu-satunya pengantara kita, lalu disampaikan kepada Bapa. Nah, maka di sini, kita juga selain punya orang-orang kudus, kita juga punya sakramen. Sakramen-sakramen dalam gereja. Dan ada salah satu sakramen, yaitu sakramen tobat. Ketika kita mengaku dosa, ya, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang pengakuan dosa. Ketika kita mengaku dosa, dosa-dosa kita yang kita sudah lakukan, tapi kita lupa untuk mengakuinya, bukan sengaja ya, kita lupa untuk mengakuinya, ketika pastor in persona Christi, ya, dalam kedudukannya sebagai wakil Kristus, alter Kristus, dia akan mendoakan dan melepaskan kita dari dosa-dosa. Maka dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi kalau kita memang lupa, Tuhan mengampuni itu. Oleh karena itu ketika kita mengaku dosa lagi, kita akan mengaku dosa dari saat terakhir kita pengakuan dosa sampai saat itu, ya, saat dimana kita mengaku lagi dosa. Jadi tidak harus dosa yang dibuat 10 tahun yang lalu, sudah mengaku, Romo saya sudah mengaku dosa ini ya, tapi masih mengganjal di hati dan saya akui lagi. Tidak harus seperti itu. Itu tidak benar. Kalau kita sudah mengakui itu, ya, meskipun kemudian kita kepikiran, tapi tak perlu harus diakui lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah menghapuskannya kok. Kecuali kita mengulangi lagi dosa yang sama, ya, oke lah, silakan untuk mengakui. Jadi kita punya sakramen. Jadi Tuhan kasih fasilitas yang begitu banyak. Sarana-sarana yang begitu banyak. Baik sakramen, baik orang kudus, baik Tuhan Yesus sendiri. Bunda Maria, kita selalu berdoa begini, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Apa yang masih kurang? Ya. Maka, dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, dan menjadi bagian dari iman kita adalah, God is love. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Maka, kalau Allah adalah kasih dan kita percaya itu, Tuhan mengadili kita berdasarkan tindakan kita, yaitu kasih. Itu Om Steph. Ya. Tadi pertanyaannya singkat, tapi saya kasih panjang sekaligus sebuah katekese untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Terima kasih, Romo. Ya. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin perlu sharing juga, baik. Saya mau. Ya, silakan Ibu. Tadi udah ya jawab. Mau nanya aja. Bagaimana kalau orang yang enggak pernah
nggak pernah dan tidak melakukan belas kasihan sama sekali pada sesama, terutama pada orang yang miskin dan papa. Yaitu apakah itu otomatis masuk ke neraka atau ke tempat api penyucian dulu? Itu aja. Oke, baik Bu Ratna, terima kasih banyak. Sebuah pertanyaan yang simple tapi itu hampir semua orang akan bertanya seperti itu ya. Nah, pertama-tama saya mengatakan begini, pasti semua orang itu punya hati, benar kan? Semua orang itu punya hati. Dan karena punya hati, maka dia mampu mengasihi. Dan karena dia mengasihi, maka siapapun ya pasti pernah melakukan perbuatan kasih. Oleh karena itu, ya, tidak harus kita berbicara tentang orang-orang miskin dalam kategori kemiskinannya. Tapi perbuatan kasih ini juga kita bisa lakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Dalam keluarga kita masing-masing. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang sangat membutuhkan bantuan kita lakukan itu. Misalnya, ternyata salah seorang anggota keluarga kita sakit. Otomatis misalnya kalau dia di rumah sakit, kita pasti kunjungi dong. Betul kan Bu Ratna? Jadi, kalau dia sakit kita pergi kunjungi. Ya ternyata satu masuk di sini. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Kalau misalnya ternyata ada salah satu yang masuk penjara, kita kunjung. Nah itu juga. Ternyata kenapa kita pergi ke toko untuk beli pakaian? Karena ada yang membutuhkan kan? Dia butuh pakaian. Nah itu satu perbuatan kasih juga kok. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu beri pakaian pada aku. Ya, itu. Jadi perbuatan-perbuatan belas kasih kerahiman ini, ya tidak harus kita pikirkan tentang, waduh orang-orang miskin yang ada di pinggir jalan itu, yang di panti asuhan. Tidak harus pikir jauh-jauh. Dari dalam keluarga kita menemukan banyak orang seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Maka seperti yang saya katakan, kalau memang ada orang yang pernah melakukan perbuatan kasih, maka jaminannya adalah apa? Pertama, jaminannya adalah surga. Kenapa? Karena Tuhan mengadili kita secara pribadi berdasarkan tindakan kasih kita. Dia tidak mengadili kita berdasarkan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Karena Allah Maha Rahim. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu akan dibuang ke tubir-tubir laut yang dalam. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Hanya Tuhan kita yang seperti itu. Ya. Dan itu saya bangga sebagai orang Katolik, karena apa? Karena itu, Tuhan kita itu Maha Rahim. Allah kita itu kerahiman. Rahim itu ibu-ibu di sini yang mengerti tentang rahim. Kita bapak-bapak itu tidak punya rahim, ya. Tapi ibu-ibu mengerti tentang rahim. Dan kalau bicara tentang rahamim, itu bicara tentang kasih. Jadi Allah yang Maha Rahim itu Allah yang punya kasih yang total. Jadi ketika seorang itu punya dosa sebesar dosa apapun, kalau dia berbuat kasih, Tuhan akan mengumpulkan dosa-dosanya dan dia buang ke tubir-tubir laut yang dalam. Dan dia mengadili kita berdasarkan perbuatan dosa. Berdasarkan perbuatan kasih yang sudah kita lakukan. Bukan berdasarkan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya sakramen tobat kok. Karena kita punya orang kudus yang mendoakan kita. Sekarang dan waktu kita mati, ada Bunda Maria yang mendoakan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Dan itulah kekuatan, the power ya, kekuatan kita sebagai orang Katolik itu di situ, sebagai pengikut Kristus. Ya, Tuhan adalah kasih dan maka saya sebagai imam ya, dan ibu bapak sekalian, jarang ada romo ketika dia memberi homili dia omong tentang neraka jahanam, jarang. Saya jamin deh, ya. Dari Bapak Uskup sampai kami Pak Romo, jarang kami omong tentang neraka jahanam. Ya, tidak ada yang keluar dari mulut Romo-Romo neraka jahanam.
kamu akan masuk neraka. Tidak. Kenapa? Kita punya api penyucian. Kita punya api penyucian. Jadi, itu. Oleh karena itu, berbanggalah sebagai orang Katolik. Berbangga sebagai orang Katolik. Jangan pernah minder untuk mengatakan saya Katolik. Jangan pernah mengatakan, aduh, kita Katolik kok. Kenapa kita ke gereja nyanyi itu terus, puji syukur, ya, mada bakti. Kenapa kita tidak, haleluya, haleluya, haleluya. Orang Katolik itu punya liturgi. Kita punya liturgi. Dan itu adalah harta kekayaan gereja. Ya, harta kekayaan gereja. Yang lain tidak punya. Hanya kita punya. Dan itu adalah kebanggaan kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita punya orang-orang Katolik, ya, selalu, aduh, kita ke gereja, aduh, lesu, kenapa? Nggak hidup, ya. Kenapa nggak hidup? Aduh, lagunya dari puji syukur aja, ya. Lagunya dari mada bakti, aduh, ngantuk dan kita tertidur waktu kor nyanyikan. Yang benar aja, ya, yang benar aja. Ketika kita menyanyi dengan baik, kita berdoa 2 kali. Nyanyi dengan baik, kita berdoa 2 kali. Ya. Dan itu, banggalah sebagai orang Katolik. Ayo, sharing. Siapa lagi yang mau sharing? Saya Romo. Bu Seniati dari Bandung. Selamat malam. Malam Romo. Ya. Romo, saya ingin bertanya ya Romo. Ya. Bukannya sih sharing lah ya. Ya. Menurut saya bahwa orang yang melakukan segala kasih itu karena dia cinta akan Tuhan. Sehingga dia tuh melakukan karena Allah sendiri yang mendorong dalam hati dia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi belas kasih itu akan tumbuh ketika orang itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin ya Tuhan, Romo ya, yang boleh saya berbagi. Oke. Bagus sekali, Ibu. Jadi, kalau kita bicara tentang God is love, Allah adalah kasih, dan tindakan kasih kita, memang Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan poin yang paling penting di sini adalah, kenapa kita berbuat kasih? Karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Dan itu berarti kita mengalami kasih Allah. Karena kita mengalami kasih Allah, maka kita juga mengasihi itu. Jadi kuncinya di situ. Karena kita mengalami kasih Allah, maka kita mampu untuk mengasihi. Kalau kita belum mengalami kasih Allah, kita juga tidak akan mampu mengasihi. Nah, ini akan menjadi sebuah cerminan untuk kita. Anak-anak kita di rumah itu akan merasa dikasihi bukan ya karena kita memberi dia iPhone 12. Nah, bukan itu. Ya. Bukan iPhone 12 yang kita kasih. Atau MacBook Pro yang terbaru tahun 2020. Yang harganya wah. Bukan itu. Yang paling penting bagi anak-anak muda atau anak-anak di rumah adalah mereka merasa bahwa mereka dikasihi oleh orang tuanya. Itu yang paling penting. Ya, jadi sama seperti yang kita alami, ya, sama seperti yang kita alami, ya, kita katakan bahwa kita bisa mengasihi. Ya, betul. Kenapa? Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan itu berarti karena kita punya pengalaman kasih. Kita merasa dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang giliran kita mengasihi sesama. Maka perbuatan-perbuatan kasih untuk orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tidak punya pakaian, orang yang sakit, orang yang tidak punya rumah, orang yang dipenjara. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita sudah lebih dahulu merasakan dan mengalami kasih. Jadi sekarang segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan kasih itu karena apa? Karena kita mengasihi. Kenapa kita bisa sharing? Sharing is caring. Berbagi itu sebuah kepedulian. Kenapa kita bisa berbagi? Kenapa kita punya empati kepada orang-orang yang kesulitan di masa pandemi COVID-19?
Karena kita sudah lebih dahulu mendapat kasih dari Tuhan. Maka saya ceritakan tadi tentang gerakan 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang memberi tanpa berpikir bahwa mereka akan menjadi miskin. Tapi semakin banyak kita memberi, kita juga dapat kasih Tuhan. Ini saya tidak omong dalam konteks teologi kemakmuran. Bukan. Kalau dalam teologi kemakmuran, semakin kamu memberi, kamu semakin mendapat. Saya tidak omong tentang itu. Tapi bahwa karena kita merasakan kasih dan kemurahan dari Allah, maka kasih dan kemurahan dari Allah itu akan datang kembali kepada kita. Itu. Tapi thanks ya Ibu Seniati dengan komentar sekaligus sharing yang tadi kita dengar. Malam Pater, saya Tina. Ya. Saya mau tanya Pater terkait dengan apa tadi pengadilan terakhir ya? Ya, baik. Penghakiman terakhir Pater. Nah, Ya, saya baca buku judulnya Mati Tak Berarti Pergi. Ini cerita-cerita kisah nyata tentang orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kalau saya lihat dari cerita-cerita ini, itu ada tiga kategori. Jadi satu arwah yang memang harusnya masuk ke surga, kemudian yang masih berkeliaran di dunia, dan yang satu lagi masih di api pencucian. Lalu ada yang harusnya masuk ke surga, tapi dia masih lekat di dunia, jadi dia masih menjagai misalnya anaknya lah, jaga suaminya lah, yang seperti itu Pater. Jadi menurut Pater gimana itu Pater? Ini saya baca ini, kebetulan ini yang karang, ya ini memang cerita benar, jadi yang ngarang buku ini itu dosen UI, dia membawa penyampai pesan arwah. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu pesan kepada anaknya supaya rumah ini tidak dijual. Tapi kemudian anak-anaknya bilang kalau misalnya nggak dijual kan anak-anaknya sudah pisah semua dari rumah, tidak ada yang merawat rumah. Kemudian rumah ini bagaimana? Kan jadi terlantar. Akhirnya dia minta yang orang yang ngarang buku ini kebetulan orang Katolik Pater, dia dulu bekas frater. Jadi dia bilang dia minta bapak ini untuk menyampaikan ke ibunya, tolong sampaikan ke ibu saya supaya rumahnya itu bisa dijual dan uangnya bisa dibagi di anak-anaknya gitu Pater. Ini yang kayak gini gimana Pater menurut Pater? Ya, saya seorang rasionalis ya. Bukan pakai perasaan-perasaan seperti itu ya. Okay. Kalau teologis ya, itu seperti saya pernah menjelaskan di pengajaran ini juga, kita punya 3 gereja. Gereja yang bersiar adalah kita ini, yang kedua adalah gereja yang menderita, yang di api penyucian, dan yang ketiga adalah gereja yang jaya. Ketiga gereja ini adalah sebuah kesatuan seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal. Jadi ketika ada seorang yang meninggal dunia, kita percaya bahwa orang meninggal dunia itu Tuhan menganggap sudah cukup hidupnya di dunia ini, dan dia beralih ke sebuah dunia yang baru dan akan memperoleh sebuah tubuh yang baru. Ya, tubuh yang baru akan dianugerahkan pada dia. Ya, tubuh dalam roh. Ya. Nah, karena itu ya gereja dalam ajarannya ya, dia mengatakan tentang kita yang masih membara, dan yang kedua adalah api penyucian, dan yang ketiga adalah surga. Dan kalau seorang itu betul-betul menutup dirinya terhadap keselamatan, ya itulah ya, jaminannya adalah di neraka misalnya. Jadi dari pengajaran secara umum ini, ya maka kadang-kadang misalnya ada fenomena tertentu, orang yang sudah meninggal kemudian muncul dalam mimpi, meninggal sudah banyak tahun, kemudian muncul dalam mimpi, ya kadang-kadang secara psikologis ketika kita belajar tentang memahami arti mimpi atau tentang mimpi itu sendiri tidaklah ya, kita tidak akan masuk sampai di sana dengan mengatakan ya itu orang itu akhirnya benar-benar dia nyata, dia datang untuk ketemu dan dia berbicara ya. Kadang-kadang itu muncul karena apa? Karena mungkin kita berpikir tentang dia. Atau bisa juga
bisa masuk dalam mimpi kita karena apa? Karena dia sudah menjadi kudus di surga. Dia sudah jadi kudus dan dia datang untuk mengunjungi kita dalam dunianya sendiri. Ya, tadi hal-hal yang supernatural seperti ini, ya, tidak bisa kita jelaskan secara nyata ya seperti ini. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang ya seperti contohkan tadi mantan frater itu dan lain sebagainya. Mungkin adalah pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa diceritakan seperti itu. Tapi pada umumnya, ya, gereja memang berjalan seperti ini. Ya. Ada yang berbicara tentang gentayangan atau apa. Ya. Romo? Ya. Boleh saya sharing sedikit mengenai itu, Romo? Oke, boleh. Ini pengalaman saya. Ya. Pengalaman saya secara pribadi itu pada 20 tahun yang lalu, Romo. Ya. Waktu itu saya udah nikah mungkin beberapa tahun kemudian. Kakak ipar saya punya kakak perempuan. Nah, nggak lama itu suaminya dalam perjalanan tuh meninggal, Romo. Ya. Di dalam naik bus gitu ya. Kakak saya itu nangis gitu terus, Romo, karena anaknya masih kecil-kecil juga waktu itu, baru SD paling besar, anaknya 3 laki semua. Nah, pada waktu kakak ipar saya meninggal dalam perjalanan, itu kakak saya tuh nangis terus sampai dijemput jasadnya ke waktu itu saya tinggal di Tasik, Romo. Nah, sampai dijemput ke sana, nah dalam beberapa hari itu masih nangis terus kakak saya itu. Lalu saya tuh berdoa, waktu itu pas datang kakak saya yang dari Jogja juga ya, ke tempat duka cita itu. Saya waktu itu tengah malam doa bersama dengan kakak saya. Waktu saya doa itu saya hanya sedih karena kakak saya itu suaminya meninggal. Dia tuh ngomong, kenapa ya suami saya kok meninggal gitu? Oh, dalam kecelakaan, apa ada dosa atau apa gitu menurut dia. Jadi saya itu sedih ya mendengar itu. Jadi saya itu bantu dalam doa. Tapi pada saat saya doa duduk itu bareng dengan kakak itu, saya melihat dalam penglihatan saya itu lagi doa, Mo. Saya melihat bahwa saya seolah-olah tuh dalam perjalanan naik bis gitu, Mo. Seolah-olah saya tuh duduk di paling belakang hanya bisa melihat kepala-kepala orang gitu, Mo. Karena semua orang kan menghadap ke depan ya. Nah, ketika dalam itu saya tuh melihat suatu cahaya dari atas, itu cahaya menaungi seseorang. Dalam hati saya, oh ini mungkin kakak ipar saya ya, dinaungi gitu kan. Pada waktu itu kita kan lagi berdoa, Mo. Ya. Dalam perjalanan itu tiba-tiba itu saya lihat ada perselingsingan itu mobil lewat gitu ya, Mo. Lihat pohon-pohon. Seperti nyata aja, Mo, begitu, Mo. Nah, pada saat ada kejadian mau kecelakaan itu, saya bimbang takut gitu, Mo. Nah, langsung sadar pada waktu itu saya lagi melihat itu saya juga ngomong, kok naik bis ya, seolah aku gini. Aku ceritakan semua, Mo. Nah, di situ saya mulai menyadari mengapa semua itu saya boleh Tuhan izinkan gitu, Mo, untuk bisa melihat. Padahal saya lagi sadar, bukan lagi mimpi, Mo, lagi doa saat itu. Nah, itu, Mo, yang saya ingin tahu. Nyambung sedikit dari tadi. Ya, kadang-kadang itu bisa menjadi sebuah penglihatan ya, penglihatan yang Tuhan berikan pada orang-orang tertentu ya. Tuhan berikan penglihatan pada orang-orang tertentu ya, seperti itu. Saya membaca sebuah buku ya. Buku ini ya, Near Death Experience. Ini sebuah buku karya dari Tammy Cohen ya. Kira-kira seperti tadi Ibu Tina juga menceritakan tentang buku ya, itu saya juga punya buku ini, dan di dalam buku Near Death Experience ya, ada kisah-kisah seperti yang Ibu Seniati alami, tapi juga yang Ibu Tina alami ya, tentang orang-orang yang ini baru Near Death Experience yang baru mati suri ya, dan pengalaman-pengalaman dalam buku ini juga dikisahkan tentang melihat cahaya ya, dan lain sebagainya ya. Itu ada kesaksian-kesaksian yang bagi saya ini adalah kesaksian-kesaksian yang sifatnya spiritual ya, dan itu Tuhan memberikan sebagai anugerah pada orang-orang tertentu
ya, orang-orang tertentu untuk bisa menceritakan. Para kudus juga Tuhan memberikan tidak kepada semua orang, tidak pada semua orang kudus, tapi pada orang-orang kudus tertentu untuk menceritakan tentang kematian, tentang keadaan di api penyucian, tentang keadaan di surga. Itu ada, ya, itu ada. Tetapi ya sekali lagi, ini hanya pada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih rahmat istimewa kepada mereka. Ya. Tapi baik ya, seperti tadi Ibu Tina juga bagikan, Ibu Seniati bagikan, dan juga saya kebetulan di atas meja kerja saya ada buku ini ya. Hari-hari ini karena bulan November, saya juga lagi baca tentang kematian. Ya. Apalagi sering diundang untuk misa arwah, paling kurang ada inspirasi ya. Supaya kasih homili tentang kematian yang afdol ya. Oke, Bapak sekalian. Aduh, kita ini sedikit Romo, Pater. Oh ya, Om Pius, ini sudah jam 20.27 ya. Oke, singkat saja. Oke, baik. Sebenarnya ada 3, tapi oke. Satu, pertama begini, saya nggak tahu, sharing nggak tahu apa, tetapi pada waktu-waktu yang lalu itu, kalau kita membaca Injil ini, sebenarnya kan pemikiran konteks kita itu di sekitar kita. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu kan menyalami seluruh dunia. Sehingga Injil ini sebenarnya, kalau kita proyeksikan ke situ, menggambarkan secara utuh apa yang yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu bangsa-bangsa, ya, Pak. Jadi itu yang pertama, itu semacam sharing atau apa istilahnya. Ya. Yang satu ini pertanyaan begini. Tadi awal, pertengahan, dan akhir itu Pater selalu menyinggung tentang pemisahan antar bangsa, tetapi pengadilan secara pribadi. Ya. Ini saya belum bisa menangkap apa itu. Jadi apakah ada penjelasan teologi ya mengenai pemisahan antar bangsa? Kalau pengadilan pribadi-pribadi pasti saya paham itu. Tetapi pemisahan antar bangsa ini yang menjadi masih rancu, sehingga mungkin ada pencerahan, Pater. Kedua, satu lagi dikaitkan dengan kalender liturgi. Tadi Pater mengatakan bahwa Injil ini sebenarnya perjalanan Yesus untuk menuju ke Yerusalem karena akan mengalami Paskah di sana. Ya. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan kalender liturgi, kok sekarang kita akan masuk Advent. Ya. Ini keterkaitannya bagaimana, Pak? Terus kedua, ada tadi Ibu dua yang mempunyai sharing itu. Kalau di dalam beberapa waktu lalu atau tahun lalu di dalam Prapaskah itu dikatakan bahwa sharing pribadi seperti Ibu dua tadi itu kita dengarkan saja. Tetapi mau dipercaya atau tidak itu lebih kepada pribadi masing-masing. Ya. Jadi itu penjelasannya seperti itu, Pater. Terima kasih, Pater. Ya. Jadi hal yang pertama, ya betul ya, dalam masa pandemi ini ketika kita lihat seluruh dunia itu mengalami yang namanya COVID-19, semua bangsa ya renungkan secara kontekstual, ya yang terjadi memang di semua tempat akan mengalami yang namanya orang kekurangan makanan, minuman, pakaian, yang sakit di rumah sakit, dan juga pasti ada orang yang jahat yang akan melakukan kejahatan dan masuk penjara. Ya. Jadi dalam masa pandemi ini semua yang mengundang keprihatinan kita untuk orang-orang yang kecil yang kita lakukan untuk Yesus ternyata bisa terjadi juga. Ya. Jadi semua bangsa di dunia atau semua orang dunia saat ini mengalami situasi yang sama dan bisa mempraktikkan. Maka tadi saya katakan tentang sharing is caring, ya, berbagi itu sebuah kepedulian. Lalu yang kedua, ya, tadi kita lihat tentang Yesus, ya. Pertanyaan kedua tadi tentang apa? Pius. Sebentar, Pak. Tentang pemisahan antar bangsa. Ya, pemisahan antar bangsa. Itu ya. Memang di teks Injilnya, ya, di teks Injilnya memang Matius, ya,
mengatakan yang lurus-lurus seperti itu. Ya, jadi sama seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba, lalu anak manusia akan memisahkan bangsa-bangsa. Bangsa, ya, dalam artinya adalah umat manusia. Ya, umat manusia itu akan dipisahkan, yang baik itu di sebelah kanan, yang tidak baik di sebelah kiri. Yang baik itu kategorinya apa? Itu yang tadi orang itu umat manusia itu secara pribadi, lepas pribadi itu melakukan perbuatan belas kasih, ya. Sedangkan yang di sebelah kiri, ya, umat manusia yang di sebelah kiri adalah orang-orang yang secara pribadi itu yang tidak melakukan perbuatan belas kasih. Ya, jadi di sini kita tidak melihat bangsa-bangsa berarti seperti bangsa Indonesia ada di sebelah mana, bangsa Timur Leste ada di sebelah mana, bukan. Ya, tapi bukan dalam konteks seperti itu. Tapi Matius mau mengatakan, ya, di dalam konteks Palestina, ya, dan orang-orang Yahudi waktu itu, ya, karena Matius sedang menulis Injil untuk komunitas orang-orang Yahudi, lalu dia coba untuk membangun pikiran mereka bahwa bangsa-bangsa itu bukan hanya kita orang Yahudi, tapi juga nanti ada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan lain sebagainya. Ya. Waktu itu belum kepikiran tentang bangsa-bangsa dalam konteks politik, ya, seperti itu. Nah, jadi dipisahkan yang umat manusia yang baik di sebelah kanan, di sebelah kiri, lalu pengadilan, ya, itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi dengan perbuatan kasihnya. Kemudian yang ketiga tentang tahun liturgi kita. Memang bacaan-bacaan liturgi, ya, bacaan-bacaan liturgi kita itu mengantar kita perlahan-lahan, ya, mulai dari masa Adventus, kemudian masa Natal, kemudian ada celah untuk masa biasa dulu, kemudian masa Prapaskah, kemudian masa Paskah, kemudian masuk lagi ke masa biasa. Dan masa biasa itu, ya, ada 34 minggu. Biasa saja. Nah, di ke-34 minggu ini, ya, bacaan-bacaan Injil di setiap minggu ada tahun A, tahun B, dan tahun C, ya. Tapi perlahan-lahan dia mengantar kita sampai ke titik puncaknya. Dan pas besok, ya, kita merayakan Yesus Raja Semesta Alam, bacaan Injil yang dibacakan adalah tentang pengadilan, ya, tentang pengadilan terakhir. Jadi orang diadili, itu berarti pikiran kita adalah, ini orang-orang sudah mulai di surga ini, untuk mau masuk surga ini. Ya, kemudian mulai lagi dari bawah, masa Adventus, ya, jadi seperti itu. Jadi kita, ya, meskipun Injil, ya, Injil yang kita bacakan ini tentang pengadilan terakhir, ya, pada Injil Matius tadi, kemudian nanti minggu depan kita mulai dengan masa Adventus itu, ya. Jadi, ya, itu kira-kira apa yang saya bisa jelaskan itu. Paham, Romo. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, sebenarnya sangat menarik, ya. Tetapi ini ada juga yang sudah oma-oma, ya. Ya, oma-oma, Om Pius juga sudah masuk kategori opa-opa, ya. Dan juga belum setengah opa, ya. Om Stephen, ya, setengah opa. Nah, jadi duduk terlalu lama memang agak susah. Tetapi saya bersyukur sekali. Ya, di 1 jam 35 menit, ya, kita belajar bersama, ya. Ini kuliah gratis ini tanpa bayaran, ya. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, apakah itu sama dengan yang Romo tulis, ya, di homili? Dan bukan, saya tidak bermaksud memberi homili, ya, tidak. Tapi saya mau mengajar, ya, saya mau mengajar. Dan, ya, pengajaran yang sederhana, ya, ini adalah sebuah pengajaran yang sederhana karena Ibu Bapak sekalian bukan sedang belajar teologi untuk kita habiskan sebagai imam, ya, tapi sebuah pengajaran yang sederhana bercampur katekese untuk membuat kita bangga sebagai orang Katolik, ya, buat kita bangga sebagai orang Katolik dan kita mau mewujudkan hidup kekatolikan kita dengan lebih baik. Saya mengucapkan, ya, profisiat untuk semua karena, ya, selalu setia untuk hadir
dan mau mendengar, tapi nanti juga yang lain akan melihat ini di YouTube. Nanti juga Ibu Bapak sekalian bisa lihat kembali di YouTube dan mungkin lihat, saya ada di sana, ya akan lihat di sana. Ibu Ratna senyum-senyum karena dia akan lihat wajahnya di sana. Baik, maka saya tutup dengan doa dan berkat untuk Ibu Bapak sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, syukur kepadamu untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Luar biasa sabdamu pada malam hari ini. Engkau membantu kami untuk memahami tujuan hidup kami di dunia ini. Bahwa suatu saat nanti Engkau akan datang untuk mengadili kami. Dan Engkau juga akan mengantar kami ke tempat yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Maka kami bersyukur karena Engkau juga menunjukkan dirimu sebagai kasih. Dan Engkau akan mengadili kami berdasarkan tindakan kasih yang kami lakukan untuk saudara yang paling kecil. Karena pada mereka lah kami melihat wajah-Mu yang tersamar di sana. Tuhan bantulah supaya dalam hidup kami setiap hari kami senantiasa berbagi. Kami senantiasa menunjukkan bahwa kami berbagi adalah kami peduli terhadap kehidupan sesama kami. Semoga Engkau juga melindungi dan berkati kami, keluarga-keluarga kami, dan semoga istirahat malam hari ini Engkau juga lindungi kami Tuhan, dan besok kami boleh bangun dan melakukan kegiatan-kegiatan kami pada hari Minggu. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan. Semoga Engkau mempermudah kehidupan mereka. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang malam ini, istirahat malam kita, dan keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Pater, terima kasih Pater. Terima kasih, Pater John. Terima kasih, Pater. Terima kasih Romo. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Romo.